Sejak 2018 memang marak terjadi aksi korporasi bank-bank asing di Indonesia mulai dari melepas unit bisnis bahkan hingga berhenti beroperasi. Kita dengar juga Citi Indonesia melepas bisnis retailnya di Indonesia begitu ke Bank UOB. Bahkan kalau melihat dari global, Citigroup juga melakukan banyak PHK. Tanggapan dari Perbina seperti apa? Jadi kita melihat bahwa tren daripada bank asing ya, dan juga overall strategi mereka memang ditentukan dengan fokus daripada setiap bank gitu. Jadi kita melihat seperti Citi, ya, Citi melepas bisnis retail banking atau consumer banking di 13 negara, ya, dan tidak hanya negara-negara yang kecil, tapi termasuk umpamanya Citi Consumer di Indonesia, India, China, which are big population, big countries. Kenapa? Karena alignment daripada Citi strategi adalah untuk memfokuskan consumer banking itu hanya di US. Dan kemudian di luar US, di mana Citi beroperasi di 160 negara, itu fokusnya adalah institutional banking. Ya. Jadi mau namanya investment banking, corporate banking, kemudian commercial banking. Jadi itu merupakan change in strategy. Jadi bukan karena performance daripada consumer banking di 13 negara tersebut, tetapi adalah realignment of strategy dari sebuah global banking. Jadi kalau kita mau melihat tren daripada perbankan saat ini, kita melihat ada dua spektrum gitu ya. Kita melihat bahwa spektrum yang satu, retail banking atau consumer banking is essentially a home country business. Ya, jadi umpamanya Citi bisa besar consumer bankingnya di US, home country-nya. Atau umpamanya bank-bank di Indonesia yang besar di consumer banking, ya besarnya bisa di Indonesia saja. Sehingga proposition daripada consumer banking itu lebih banyak kepada home country banking gitu. Jadi ini merupakan satu spektrum tentang consumer banking. Ya. Sehingga kita melihat bahwa yang namanya global retail banking itu akan hampir tidak ada lagi gitu. Karena memang fokus daripada retail banking, consumer banking biasanya adalah di home country. Di spektrum yang satu lagi untuk global banking seperti Citi yang beroperasi di 160 negara, ya sekarang kita fokusnya adalah di institutional banking, ya, investment banking, corporate banking, kemudian commercial banking, transaction banking, markets, dan juga security services. Jadi kita lihat satu spektrum, home country adalah consumer banking, untuk global banking biasanya fokusnya adalah institutional banking di luar daripada home country. Nah, antara dua spektrum ini di tengah-tengah ada yang namanya regional banking, ya. Jadi umpamanya bank-bank di Singapura atau bank Jepang yang head office-nya mungkin time zone-nya sama, plus minus 1 jam dengan Jakarta. Mereka masih bisa mempunyai fleksibilitas. Apakah mau fokus di institutional banking seperti global banking, atau mereka juga ingin bermain di consumer banking. Sehingga kita melihat sekarang bahwa banyak sekali Asian banks yang berekspansi ya, dengan acquisition di Indonesia, karena mereka ingin beroperasi, ada yang ingin 100% di institutional banking, tapi ada juga yang meng-acquire, umpamanya acquire Bank Permata ya, atau Danamon, yang juga mempunyai full service bank dari consumer banking, commercial banking, dan institutional banking. Gitu. Baik, artinya tidak ada hubungannya dengan pertumbuhan atau mungkin seperti apa persepsi pertumbuhan consumer banking di Indonesia? Tidak ada, karena tadi seperti saya katakan bahwa dari 13 negara tersebut, ya kita melihat bahwa India, Indonesia, dan juga China, ya, di mana Citi menjual consumer businessnya, mereka yang tiga itu adalah member of the G20, the top 20 GDP in the world. Jadi bukan karena pasarnya, ya, bukan karena profitability atau umpamanya performance daripada consumer banking tersebut seperti di Indonesia, tetapi adalah global strategy, ya, di mana global banking seperti Citi sekarang berfokus pada institutional banking di 160 negara, dan kalau untuk consumer bankingnya hanya difokuskan di USA.
Gitu. Baik, tadi Bapak sempat mention sedikit soal regional banks ini yang juga mulai menjajaki consumer banking termasuk di Indonesia. Artinya ini bukan semata-mata karena ketentuan dari OJK saja? Tidak, saya rasa ini merupakan strategi daripada regional bank juga, ya. Umpamanya kalau ada beberapa bank di Singapura, ya, the opportunity to grow adalah di luar, ya. Kan Singapura adalah penduduknya 5 juta, ya. Dan mungkin dia the top 3 banks actually dominate, the Singaporean banking sector. Jadi the only opportunity adalah umpamanya untuk expand di luar daripada Singapura. Sehingga seperti dengan akuisisi daripada atau penjualan daripada Citi Consumer Bank ke UOB itu dilakukan di 4 negara, ya, di Indonesia, di Malaysia, di Thailand, dan juga di Vietnam. Sehingga itu merupakan opportunity untuk regional bank, ya, seperti UOB to expand outside home country, di mana mereka sudah besar, gitu. Baik, Bapak sendiri menilai seperti apa sih opportunity Indonesia ini untuk bank-bank asing? Kalau kita lihat memang Indonesia ini cukup besar masyarakatnya gitu, tapi juga kita tahu kita masih di middle income begitu dan belum memasuki negara maju. Apakah ini menjadi sebuah opportunity juga untuk bank-bank asing? Jadi untuk kembali lagi untuk bank-bank asing ini ya tergantung pada strateginya. Kalau mereka beroperasi di Indonesia sebagai institutional banking seperti Citi, Deutsche, BNP Paribas, ya, atau JP Morgan begitu ya, fokusnya pasti akan di institutional banking, ya. Sehingga mereka berfokus ke umpamanya kepada capital market, ya, kepada markets and trading, kepada juga untuk transaction banking global, ya. Umpamanya kalau kita melihat bahwa semua nostro accounts di US dollar biasanya itu ya harus melewati global banking, ya. Atau umpamanya kita melihat bahwa di capital market untuk fixed income dan juga equities, ya custodiannya biasanya global banking, ya, karena investor daripada yang berinvestasi di saham ataupun di fixed income di Indonesia mandated harus mempunyai custodian bank yang global banks. Kalau umpamanya untuk bank asing yang ingin beroperasi atau beroperasi di full spectrum dari consumer banking, commercial banking, dan juga corporate investment banking, ya mereka harus mengalokasikan kapital untuk fokus, ya, karena mereka ingin beroperasi sebagai full service bank, ya. Jadi kita melihat investasi umpamanya bank-bank seperti CIMB, Permata, ya, Danamon, mereka masih full service bank. Jadi saya melihat bahwa memang untuk tren dari perbankan ini kebanyakan umpamanya untuk consumer banking adalah 100% biasanya adalah home country advantage, ya, is a local proposition. Global bank is an institutional banking focus. Di tengah-tengah ini ada regional bank, ya. Sehingga kita melihat regional bank apakah itu di Asia ataupun di Europe, ya, Europe seperti Banco Santander, Unicredit itu ya mereka memang juga melakukan ekspansi karena negara mereka kecil gitu ya. Sehingga the only expansion dari European Bank tersebut adalah untuk keluar gitu. Baik, sebelum akhirnya Citi memutuskan untuk melepas bisnis consumernya, mungkin boleh diberikan sedikit persentase Pak Batara, sebesar apa sih persentase institutional banking dan juga consumer banking Citi Indonesia? Kalau kita melihat dari biasanya untuk top line, jadi umpamanya untuk revenue, biasanya seimbang ya antara consumer banking dengan institutional banking. Tetapi biasanya kalau umpamanya untuk profit, lebih profitable institutional banking karena mungkin expense-nya kan lebih besar untuk to run a consumer bank. Jadi dinamikanya untuk Citi di Indonesia adalah dua-duanya is a very good bank. Yeah, and we are very proud of the achievement of consumer banking. Dan finally, we find a good home untuk consumer banking dari Citi di Indonesia. Dan kita melihat bahwa melalui proses daripada pelepasan consumer banking Citi di Indonesia ini, ya demand-nya banyak. Ya. Banyak sekali yang bank yang antri waktu itu untuk bidding to acquire Citi in Indonesia. Dan kita melihat bahwa finally, we found a good partner, UOB di 4 negara, di mana kita bisa melepas bisnis tersebut di Indonesia, Malaysia, di Thailand, dan juga di Vietnam. Baik.